Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKJ Ungaran menyampaikan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam damai sejahtera Allah kiranya menyertai seluruh warga GKJ Ungaran, bahkan setiap orang yang mengikuti dalam ibadah saat ini. Pada saat ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Dan di dalam ibadah ini akan dilaksanakan perayaan Rioyo Unduh-Unduh secara sederhana. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pada saat ini dapat menjadi kemuliaan Allah dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami menyampaikan penekanan warta gereja. Yang pertama, dalam masa tatanan kebiasaan baru atau new normal, Majelis Jemaat sedang mempersiapkan ibadah secara langsung dengan mengikuti protokol kesehatan. Pelaksanaan ibadah secara langsung tersebut nanti akan diinformasikan setelah sarana dan ketentuan ibadah sudah dibuat serta disosialisasikan. Yang kedua, hal persembahan. Pengumpulan persembahan ke gereja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cara yang pertama, datang langsung ke kantor gereja dan persembahan tersebut dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah dipersiapkan. Cara yang kedua, transfer ke rekening tabungan seperti yang tertera pada layar di bawah ini, atau dapat dilihat pada warta gereja elektronik. Cara yang ketiga, dikumpulkan di pengurus kelompok atau di majelis pendamping kelompok. Adapun teknis pengumpulan diserahkan kepada masing-masing kelompok. Demikian penekanan warta gereja pada saat ini. Warta gereja selengkapnya dapat dilihat pada warta gereja elektronik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sedang mempersiapkan ibadah pada saat ini. Untuk itu marilah kita mengambil waktu hening. Waktu hening cukup. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri dan kita mulai ibadah kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah minggu pada hari ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 60, bait yang pertama dan yang kelima.
Marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing demikian. Allah Sang Pemilik kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua, kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi, hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Biasa ke-13. Tema ibadah hari Minggu ini adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Dengan tujuan agar jemaat menyambut sesama sebagai utusan Allah yang menyalurkan damai. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat milik Tuhan, hukum Tuhan pada hari ini diberikan kepada kita, terambil dari kitab Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai ayat 40. Demikian hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan hukum kasih dan kita semua diingatkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Namun bila kita ingin bercermin dari sikap hidup kita setiap hari, maka akan terlihat dengan jelas betapa kita belum hidup dan menghidupi hukum itu dengan benar. Salah satu contoh bagaimana kita tidak hidup dengan benar adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Sering kita tidak memperlakukan sesama dengan lemah lembut, tidak menyambut mereka seperti menyambut Kristus. Karena itulah, bila hari ini kita sadar kita belum menyambut sesama seperti Kristus, mari kita memohon pengampunan kepadanya. Mari kita hening sejenak. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami datang mengakui segala dosa kami, mengakui ketidakmampuan kami menghidupi kasih yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Ampunkan kami, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Demikian berita anugerah bagi kita semua. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Memanggil
Jemaat yang terkasih, marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita sesuai kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah jemaat kita berdiri dan kita sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh anugerah berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, pada kesempatan yang baik ini, kami semua akan mengungkapkan rasa syukur kami melalui pengumpulan persembahan yang sudah kami persiapkan. Kami menyadari bahwa begitu besar rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami melalui pekerjaan ataupun usaha-usaha kami. Namun sering kami masih lupa untuk bersyukur dengan mempersembahkan sebagian milik kami sebagai ucapan syukur itu. Berkati ya Tuhan segala persembahan yang kami kumpulkan sehingga akan layak untuk penggunaannya, guna mendukung segala aktivitas kehidupan rumah tangga bergereja maupun kegiatan bergereja dan berjemaat. Tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara kami yang terpilih untuk mengelola maupun mempergunakan. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka mampu untuk mengelola dengan baik seluruh persembahan yang terkumpul. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan kami untuk berpersembahan, serta ampunilah segala kesalahan kami, dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi melalui kidung jemaat 363 bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Jemaat milik Tuhan, pewartaan sabda akan segera dilayankan. Oleh karena itu marilah kita bersama berdoa kepada Bapa, meminta pertolongan agar kita semua dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu karena kebaikan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur boleh bersama beribadah kepadamu. Biarlah ibadah ini
menjadi sumber berkat bagi kami, agar iman percaya kami semakin terpelihara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun bersyukur kepadamu Bapa, bahwa Engkau berkenan memelihara iman kami lewat pemberitaan firman. Karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menaungi kami satu persatu, mengurapi kami sedemikian rupa, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kitab suci. Karena itu ya Allah, sertailah kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9. Kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarlah, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi pembacaan pertama tadi melalui pembacaan Kitab Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrai. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Bacaan kedua diambil dari Kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat,
tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Demikian bacaan Injil. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata lemah lembut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian demikian. Ada dua. Yang pertama, baik hati atau tidak pemarah. Yang kedua, peramah. Dalam bahasa Inggris, kata lemah lembut itu punya pengertian gentle. Bila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah ada baik hati dan peramah, dalam bahasa Inggris masih ditambah dengan istilah jinak, lirih, sopan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka yang lemah lembut seperti pengertian yang tadi kita
pahami, mereka yang lemah lembut itu adalah orang-orang yang memiliki kualitas yang baik, dipuji dan disukai oleh banyak orang. Mengapa mereka yang lemah lembut itu sangat disukai? Karena seperti pengertian yang tadi kita pahami, mereka yang lemah lembut itu senantiasa baik hati. Apa yang ia pikirkan, apa yang ia katakan, apa yang ia perbuat, dasarnya satu, karena ia baik. Ia juga ramah. Kepada setiap orang ia ramah, mudah bergaul, punya banyak teman, disukai. Oleh karena itu, mereka yang lemah lembut ini kalau dalam pelayanan di gereja sangat tepat kalau dijadikan sebagai penerima warga. Ada di depan, jadi ketika ada warga datang, mereka yang ramah, mereka yang lemah lembut ini akan menyambutnya dengan senyum. Mari Pak, mari Bu, mari Mas, mari Mbak, silakan duduk di sebelah sana, masih ada tempat yang kosong, dan memberikan bantuan yang diperlukan. Mereka yang lemah lembut seperti ini sangat-sangat diperlukan di gereja. Karena selain yang tadi dikatakan ramah, orang yang lemah lembut ini mampu menjadi orang yang dapat menengahi mereka yang sedang bertikai. Mereka dapat menjadi penengah. Mereka peka. Mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan menghadapi karakter-karakter dalam setiap jemaat. Jadi orang yang lemah lembut sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita bergereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca bersama dalam kitab Yeremia, kita pun menemui sikap lemah lembut yang ada pada diri seorang nabi yang bernama Yeremia. Di mana letak kelemah lembutan seorang Yeremia sebagai nabi dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama? Pada firman yang kita baca dalam kitab Yeremia pasal 28, di situ disebutkan dalam perikop di atasnya berjudul Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Jadi ada dua orang nabi, sama-sama hamba Allah. Yang satu Yeremia, yang satu Hananya. Mereka berdua melayani Allah dalam umat yang dipimpin oleh mereka yang sama. Mereka yang satu ada di sebelah, kalau boleh dikatakan yang satu mengatakan nubuat bahwa Raja Nebukadnezar akan dikalahkan. Tetapi Nabi Yeremia mengatakan tidak demikian, malah sebaliknya. Bila dalam sebuah jemaat ada dua pemimpin gereja, ada dua nabi yang berbeda pendapat, beda nubuat, yang bingung siapa? Yang bingung tentunya adalah umatnya. Mau ikut yang mana? Mau ikut Yeremia atau Hananya? Jelas dalam firman Tuhan yang kita baca bahwa Hananya bernubuat palsu, sedangkan Yeremia tidak. Oleh karena itu ketika Nabi Hananya telah bernubuat, apa yang dikatakan oleh Yeremia sebagai seorang nabi yang lemah lembut, yang ia katakan demikian di dalam ayat yang ke-6. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Jadi Yeremia tahu bahwa Nabi Hananya ini bernubuat palsu. Tapi sebagai seorang nabi yang lemah lembut, ia tidak frontal. Ia tidak langsung menyerang, menjatuhkan Hananya di depan umat. Karena masih menghargai ia juga seorang nabi.
hanya ia bernubuat palsu. Karena ia lemah lembut, dia tahu bagaimana menghadapi karakter orang yang demikian dan juga bisa mengantisipasi munculnya masalah di dalam umat. Maka yang dilakukan Yeremia adalah ia tidak melawan Hananya di depan umat, tapi ia menemui secara pribadi Hananya. Ia bertemu 4 mata. Sebab bila ia langsung menyerang di depan jemaat atau umat, bisa jadi Hananya akan dipermalukan. Oleh karena itu ia menemuinya secara 4 mata dan menegur bahwa nubuatnya salah. Ia tidak diutus oleh Tuhan Allah. Karena itu di dalam ayat 15 pada kitab pasal 28 ini dikatakan demikian. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Ketika bertemu 4 mata, ia menegur Hananya, tidak di depan umat, tidak di depan orang banyak, karena ia memang orang yang lemah lembut. Ia menegur bahwa Nabi Hananya sudah bernubuat palsu, sudah berdusta. Tuhan tidak mengutusnya untuk itu. Oleh karena itu, ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Jadi itu yang dilakukan seorang yang lemah lembut, yang sopan. Nabi Yeremia lemah lembut, ia sopan, ia ramah, ia tahu bagaimana menyikapi perbedaan nubuat ini. Bila dalam zaman sekarang, kalau pemimpin gereja beradu argumentasi, sebagai contoh, ini saatnya kita beribadah karena pemerintah sudah mengizinkan. Tapi yang lain mengatakan, nanti dulu, jangan, belum saatnya. Bila pemimpin gereja beradu argumen seperti ini, saling ngotot, bagaimana cara mengatasinya? Yang tepat adalah dengan kelemah lembutan. Karena dengan kelemah lembutan, segala persoalan dapat diatasi. Kalau tidak ada kelemah lembutan, yang terjadi adalah saling menyerang, marah. Dan itu berakibat sangat-sangat buruk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita melihat kelemah lembutan itu sangat diperlukan dalam kita membangun relasi dengan sesama. Dan apa yang sangat diperlukan agar kita ini bisa menjadi orang yang lemah lembut. Karena ternyata kita juga harus mengatakan dan jujur, tidak mudah membuat diri kita berubah menjadi lemah lembut. Kalau memang watak kita ini agak sedikit berangasan, sedikit keras, sulit mengubah diri kita menjadi lemah lembut. Nah, kalau kita ingin berubah menjadi lemah lembut, menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengutus murid-muridnya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 10, judul dari pasal 10 itu adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi Tuhan memanggil ke-12 rasul, diutus, diberikan kuasa, disuruh pergi menyampaikan kabar baik. Pergi ke banyak kota, ke tempat di mana Tuhan Yesus nanti akan juga melayani. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada para murid seperti yang ada pada ayat yang ke-40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi,
ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada para murid Tuhan Yesus berpesan, jangan takut bila kamu tidak disambut. Dan percaya dirilah, bila orang menyambut engkau, yang disambut sebenarnya bukanlah para murid. Saat orang lain menerima para murid, menyambut para murid, itu artinya yang mereka sambut adalah Yesus Kristus sendiri. Saat mereka menyambut Yesus Kristus, yang disambut adalah Sang Bapa sendiri. Jadi kehadiran mereka dimanapun mereka berada, kalau mereka disambut, artinya yang disambut adalah Yesus. Kalau mereka ditolak, yang ditolak bukan para murid tetapi Yesus. Dan ini menguatkan para murid. Kemanapun mereka pergi mewartakan kabar baik, sukacita, memberikan kesembuhan, mereka penuh rasa percaya diri karena mereka diutus langsung oleh Yesus Kristus. Jadi tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut. Karena orang-orang yang menerima mereka itu sebenarnya sedang menerima Yesus Kristus sendiri. Dari sini kita melihat bahwa menyambut orang lain dengan kelemah lembutan, dengan keramahan, dengan baik, sebenarnya secara tidak langsung kita melihat dalam diri orang lain yang kita sambut itu ada Allah yang kita sambut. Jadi kalau mereka menyambut para rasul, mereka akan menerima upah sebagai rasul. Kalau dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi kalau kita menyambut orang itu kita anggap sebagai nabi karena dia memang nabi, orang itu orang benar karena dia orang benar, berkat-berkat pun akan melimpah pada diri kita. Kita pun akan mendapatkan berkat-berkat yang sama yang dimiliki oleh seorang yang benar, seorang yang baik sebagai nabi. Ternyata menyambut orang lain dengan lemah lembut itu justru mendatangkan berkat. Karena siapapun yang menyambut para murid ini, ya mereka menyambut Allah sendiri. Di sini kita melihat, kalau kita ingin menjadi orang yang lemah lembut, orang yang ramah, orang yang sopan, sambutlah orang lain tidak melihat orang itu bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana gaya hidupnya. Kalau kita melihat apa yang ia katakan, gaya hidupnya dan macam-macam itu, kita akan jengkel. Kita tidak akan mau terima, tidak akan menyambut orang itu. Sudah jelas seperti itu. Apalagi kalau kita sakit hati, bermusuhan, kita tidak akan menyambut orang itu dengan baik, dengan benar. Tapi kalau kita melihat bahwa orang yang akan kita sambut itu adalah milik Allah, dalam diri orang itu ada Allah juga, menyambut orang yang seperti itu, walaupun mungkin tidak sungguh-sungguh kita sukai, tapi karena kita sadar itu orang itu adalah milik Allah, kita menerima berkat. Menyambut orang dengan baik, dengan benar, dengan cara demikian akan mendatangkan berkat bagi kita. Karena kita sungguh-sungguh tahu menyambut orang dengan cara demikian mendatangkan berkat. Karena ada keuntungannya. Keuntungannya dari Allah sendiri. Maka kita akan berhenti membuat permusuhan. Kita berhenti untuk mencari masalah. Seburuk-buruknya orang lain, orang itu adalah milik Allah. Jadi siapapun yang ada di dunia ini, bukankah kita sering mendengar Tuhan Allah itu memberikan matahari, memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi kalau Tuhan itu mengasihi orang yang jahat,
Tuhan memiliki orang yang jahat itu, kita tidak punya alasan memusuhi orang yang jahat. Karena orang yang jahat itu pun adalah milik Allah. Tidak usah memandang kelakuannya, perilakunya, kata-katanya yang menyakitkan, perbuatannya. Jangan memandang itu. Sebab kalau kita memandang itu semua, kita akan sangat sulit menyambut orang lain. Padahal siapa yang tahu, dalam diri orang itu juga akan terpancar berkat-berkat dari Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita berbunyi menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Apa artinya itu? Jadi kalau kita bersikap lemah lembut, menerima orang lain apa adanya, sebenarnya kita sedang menerima Kristus. Kita sedang menyambut Kristus. Karena kita tidak tahu, maka kita kemudian menolak. Tapi kalau kita menyambutnya dengan baik, ya kita menerima segala berkat yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita semua. Nah, melihat pada alasan yang seperti ini, kita punya alasan dan dasar yang kuat untuk menjadi orang yang lemah lembut, menyambut semua orang dengan lemah lembut. Karena ternyata pada diri orang lain itu, di dalam dirinya ada Kristus yang kita layani. Orang yang kita sambut itu ternyata milik Allah juga. Bukan hanya diri kita yang milik Allah, tapi yang kita sambut pun adalah milik Allah. Karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya diajak menyambut siapa saja di sekitar kita dengan kelemah lembutan, menerima mereka. Sebab menerima mereka sama artinya menerima Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening untuk kita. Saat hening cukup. Kita berdoa syafaat. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur bila hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, boleh merenungkan dan menghayatinya. Kiranya kami semua dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi lemah lembut kepada siapapun yang kami temui, dimanapun ia berada, apapun keadaannya. Dan kiranya kami Engkau kuatkan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bapa kami, pada saat ini dalam doa syafaat kami ingin menaikkan beberapa pokok doa kami. Yang pertama, kami hendak mendoakan bangsa dan negara kami. Bangsa yang besar, penuh dengan sumber daya dan potensi yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Dan kami bersyukur menjadi bagian dari bangsa ini. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami semua agar kami dimampukan membangun bangsa ini karunia Tuhan dengan baik. Agar bangsa ini menjadi tempat bagi kami untuk hidup dan melakukan berbagai macam segala kewajiban kami. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Berkati para pemimpin kami di pemerintahan yang sekarang sedang berupaya mengentaskan kami dari pandemi COVID-19. Apapun kebijakan, apapun strategi, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami sebagai warga negara pun ditolong untuk dapat mengikuti hal-hal yang sudah diputuskan demi mengatasi pandemi COVID ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik, kami juga mendoakan mereka yang berjuang di garis depan mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan berikan semangat, kekuatan, kesehatan, dan semua yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan perjuangannya itu. Dan kami percaya Tuhan menyertai mereka semua.
Yang kedua, kami ingin mendoakan gereja Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati kami semua, agar meskipun kami ini tidak mampu lagi berpelayanan sebagaimana ketika saat-saat normal, tapi biarlah pada masa-masa seperti ini, kegiatan pembangunan iman jemaat tetap berjalan dengan baik. Kiranya berbagai macam program, kegiatan yang ada, Engkau pakai sedemikian rupa untuk menumbuhkan iman percaya kami. Berkati pula kegiatan kami yang hari ini kami lakukan bersama, yaitu kegiatan unduh-unduh. Kiranya Engkau memberkati kegiatan unduh-unduh kami di dalam merayakan cinta kasih Tuhan, merayakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang dapat kami persembahkan menjadi sebuah persembahan yang harum di mata Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami doakan mereka yang sakit, kiranya Engkau memberikan kekuatan, juga semangat, dan Tuhan menyatakan uluran tangan-Mu memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pokok doa yang ketiga, bagi keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap keluarga, apapun pergumulan yang mereka hadapi di masa pandemi COVID ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dengan pergumulan kami. Kami mendoakan anak-anak kami yang harus berada di rumah, belajar dari rumah. Tuhan pun memberkati anak-anak kami, agar selama pandemi ini mereka tetap tekun belajar, sehingga mereka tidak tertinggal pelajaran pada saat masuk nanti. Juga untuk orang tua kami yang rentan penyakit, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, sehingga dapat menjaga diri dengan baik. Biarlah kami saling menopang untuk kesehatan kami bersama. Ya Allah, Tuhan yang hidup, kami juga menyerahkan pergumulan keluarga kami masing-masing di dalam kuasa Tuhan, karena kami percaya Tuhan mengerti apa yang kami hadapi saat ini. Sekarang kami hendak mengakhiri doa kami dengan menaikkan doa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita ingin menghitung berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sepanjang hidup, kita akan dapat melihat betapa luar biasa berkat-Nya
yang diberikan kepada kita semua, dan kita sungguh-sungguh tidak dapat menghitungnya. Hari ini kita semua diajak untuk kembali melihat berkat-berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Kita diajak menghitung, dan dari segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, hari ini kita diajak untuk bersyukur kepada Allah. Kita diajak untuk mengumpulkan semua yang terbaik dari hasil panen kita, dari pendapatan yang kita miliki dari setiap pekerjaan kita, dan dari berbagai macam bentuk yang lain. Karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama mengumpulkan persembahan unduh-unduh yang telah kita persiapkan. Mari kita bersama-sama masuk pada prosesi perayaan unduh-unduh. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ketua Majelis GKJ Ungaran yang kami hormati, kami sebagai wakil dari Jemaat GKJ Ungaran menghaturkan persembahan akhir tahun sebagai persembahan unduh-unduh. Untuk itu mohon diterima dan diserahkan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam melalui doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh warga Gereja Kristen Jawa Ungaran, saya selaku Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa Ungaran menerima persembahan akhir tahun saudara-saudara semua di dalam unduh-unduh pada saat ini. Dan semua persembahan itu akan kami haturkan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam ini melalui pendeta di dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Jemaat milik Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama ini. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah mencurahkan berkat kepada kami dalam hidup yang kami jalani, hari ini kami datang membawa sejumlah persembahan yang dapat kami kumpulkan.
Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan mempercayakan diri kepadamu. Biarlah persembahan ini digunakan untuk segala pekerjaan memuliakan nama-Mu. Berkati pula kami semua yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap melimpah dalam perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui ibadah ini kita diajak menyambut sesama sebagai utusan Allah yang menyalurkan damai. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Demikian seluruh rangkaian ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita di dalam melaksanakan semua aktivitas kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.